Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu yang saya hormati. Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah karena pada sore hari ini kita diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan Zoom meeting dalam rangka bimbingan teknis peningkatan kompetensi guru informatika SMP. Dalam hal ini kita dapat kelompok 3, yang mana nama-nama dari kelompok. Yang pertama Ibu Zesti Amelia dari SMP Negeri 19 Padang. Yang kedua Ibu Yulia Irfani dari SMP Negeri 14 Padang. Yang ketiga Ibu Nasmayeni dari SMP Negeri 3 Lengayang. Yang keempat Ibu Salmiati dari SMP Negeri 1 Lengayang. Dan saya sendiri Asroni Naldi dari SMP Negeri 1 Ranah Pesisir. Baik Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini kita mendapatkan topik atau kita ambil topik kesulitan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran pada siswa dalam materi informatika atau dalam pembelajaran informatika. Untuk lebih jelasnya, identifikasi masalah ini akan disampaikan oleh Ibu Zesti Amelia. Kepada Ibu Zesti kami persilakan dengan segala hormat. Oke, terima kasih Pak Roni atas kesempatannya. Baiklah, saya akan menjelaskan identifikasi masalah yang kami alami dalam pembelajaran informatika di sekolah kami. Yang pertama, siswa masih susah dalam memahami materi yang diajarkan karena ada beberapa materi yang dirasa cukup sulit, seperti pada materi algoritma dan pemrograman. Yang kedua, guru kesulitan dalam mengukur ketercapaian pembelajaran informatika di awal pembelajaran karena latar belakang siswa yang berbeda-beda. Siswa berasal dari sekolah yang berbeda, sehingga ketercapaian pembelajarannya juga berbeda-beda. Yang ketiga, siswa masih kurang dalam literasi sehingga materinya menjadi susah untuk dipahami. Yang keempat, pemahaman guru dalam penilaian hasil belajar informatika itu dirasa masih kurang karena ini adalah mata pelajaran baru dan juga kurikulum baru. Yang kelima, masih kurangnya guru dalam menemukan ide dalam melakukan praktik baik dalam mata pelajaran informatika. Dan yang keenam, guru masih harus perlu meningkatkan lagi kompetensinya dalam mata pembelajaran informatika, terutama untuk materi-materi yang sulit. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Pak Roni. Pak Ron, suaranya Pak Ron di-unmute. Sorry. Terima kasih Ibu Zesti yang telah menyampaikan beberapa permasalahan-permasalahan atau identifikasi masalah yang telah disampaikan. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Ibu Nasmayeni untuk menyampaikan atau memaparkan alternatif pemecahan permasalahan yang dihadapi. Kepada Ibu Nasmayeni dipersilakan dengan segala hormat. Baiklah, terima kasih Pak Ron atas waktu yang diberikan. Nah, dari identifikasi masalah tadi, ada 2 permasalahan yang akan kami pecahkan pada kelompok kami ini. Yang pertama itu masalah yang terjadi pada murid pada pembelajaran informatika, yang kedua pada guru. Nah, pada murid ini, karena murid kita ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari riwayat pendidikannya sebelumnya, sehingga kesulitan untuk ketercapaian pembelajaran informatika. Dan seterusnya kepada guru di masalah pada guru itu masih kurangnya kompetensi guru dalam mengajarkan materi informatika sesuai dengan tujuan pembelajaran. Hal ini mungkin disebabkan karena mata pelajaran informatika ini kan masih baru, jadi guru harus penyesuaian dulu untuk memahami materi-materi yang selanjutnya. Terus pada murid, masalah pada murid ini
pemecahan masalah atau alternatif pemecahan masalah yang kami lakukan. Yang pertama itu murid ini pertama dalam pembelajaran informatika itu harus diadakan dulu pemetaan profil murid. Nah, tujuannya itu agar kita tahu kebutuhan belajar murid itu mencakup minatnya apa, gaya belajarnya apa, latar belakang ekonomi orang tuanya ada apa juga. Karena yang berbeda-beda di dalam kebutuhan belajar murid ini, otomatis kita juga memberikan pembelajaran yang berbeda juga. Terus yang kedua, kita sebagai guru juga melakukan asesmen diagnosis awal, baik kognitif maupun non-kognitif. Dan selanjutnya juga melakukan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan asesmen diagnostik yang dilakukan. Nah, di sini yang sangat harus kita perhatikan sekali sebagai guru informatika, karena tingkat kemampuan murid kita itu berbeda-beda. Jadi apabila ada murid kita itu yang kurang mampu di dalam materi yang kita belajarkan, mungkin kita akan memberikan perbedaan kepada mereka seperti memberikan jam tambahan atau pendekatan langsung secara individu dan lain sebagainya. Mungkin itu ya Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya lakukan pendekatan secara individual dari hati ke hati kepada murid. Nah, ini yang paling penting sekali Bapak Ibu. Jadi adanya pendekatan sebagai teman kita, jadi akan mengetahui kesulitan murid dalam pembelajaran agar dia bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Yang dalam istilah pendidikan itu adalah melakukan coaching. Nah, selanjutnya yang kedua masalah yang akan kita pecahkan bagaimana menambah kompetensi dalam mengajarkan materi informatika sesuai dengan tujuan pembelajaran. Nah, langkah-langkah yang kami lakukan yang pertama, guru informatika itu harus terus belajar. Jadi guru itu sebetulnya adalah pembelajar sepanjang hayat. Jadi jangan pernah guru itu tidak belajar lagi atau puas dengan ilmu yang ada, karena ilmu itu update dan upgrade sepanjang masa sesuai dengan zamannya. Nah, bagaimana cara menambah kompetensi? Seperti guru-guru itu mengikuti pembelajaran yang ada di Merdeka Mengajar yang disediakan oleh Kemdikbud, seperti juga mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan di komunitasnya seperti MGMP ataupun komunitas di sekolahnya. Jadi guru itu harus selalu update ilmu. Terus yang kedua, dukungan dari pimpinan sekolah dalam mengembangkan kompetensi guru. Nah, ini juga penting Bapak Ibu. Seandainya kepala sekolah tidak memberikan luang waktu kepada guru untuk menambah kompetensinya, juga sulit untuk guru bisa memahami lebih lanjut tentang materi informatika ini. Terus selanjutnya juga guru itu juga harus belajar mandiri, seperti ada pelatihan-pelatihan gitu kan, ada link pelatihan di grup, di WhatsApp atau di mana-mana saja kan. Kalau misalnya itu untuk menambah kompetensinya, jadi guru itu harus ikut bagusnya gitu kan. Jadi wawasannya juga bertambah baik itu daring maupun luring. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Bagaimana pemecahan masalahnya, selanjutnya saya serahkan kepada moderator Pak Roni. Terima kasih Pak Ron. Terima kasih Ibu Nasmayani. Mungkin itu solusi atau alternatif pemecahan dari permasalahan yang dihadapi baik terhadap murid maupun terhadap guru. Kalau terhadap murid mungkin melakukan pemetaan, melihat minat gaya belajar murid, latar belakang ekonomi orang tua dan lain sebagainya. Pada guru juga, karena guru itu harus selalu belajar dan belajar. Baik, untuk yang selanjutnya, yang ketiga, bagaimana praktik baik pembelajaran informatika. Mungkin ini dari pengalamannya Ibu Salmiati, sudah pernah melakukan. Kita dengarkan dari Ibu Salmiati, kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih Pak Roni. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya sedikit berbagi mengenai praktek baik pembelajaran informatika yang sudah saya lakukan. Sesuai dengan analisis masalah yang sudah dikemukakan oleh teman-teman sebelumnya, di sini saya sudah melakukan praktek baik pembelajaran mata pelajaran informatika, yaitu dengan metode Unplugged, di mana saya merancang sebuah strategi pembelajaran dengan menggunakan media dating card. Jadi di sini dilatar belakangi oleh pemetaan yang saya lakukan, di mana awalnya pemetaan profil murid dan minat gaya belajar murid saya petakan terlebih dahulu, mulai dari gaya belajarnya visual, audio visual, kinestetik, kemudian minatnya.
Selain itu, saya juga melakukan langkah awal, yaitu asesmen diagnosis awal, yaitu dengan cara kognitif dan non-kognitif. Dengan cara kognitif, itu saya memberikan soal mengenai materi yang saya ajarkan SK. Jadi, saya menanyakan di sana, apakah kamu pernah melihat komputer gitu. Jadi 50%-nya siswa sudah pernah melihat komputer. Tetapi mereka 50%-nya belum begitu mahir menggunakannya. Selanjutnya, dari itulah dasarnya saya merancang pembelajaran unplugged. Kenapa? Karena dari segi pengalaman murid, itu mereka perlu terlebih dahulu pengenalan mengenai perangkat-perangkat keras dalam pembelajaran informatika. Lalu saya rancanglah modul ajar melalui berbagai macam referensi. Kemudian saya rancang pula LKPD mengenai tentang materi SK ini. Sehingga saya lakukan pembelajaran dengan unplugged menggunakan D-Tingkat. Dan langkah-langkahnya atau cuplikannya dapat nantinya Bapak Ibu saksikan atau lihat langsung di YouTube yang linknya sudah saya bagikan ini. Sedikit refleksi saya, setelah melakukan pembelajaran praktek baik ini, siswa-siswa itu lebih aktif dalam pembelajaran. Meskipun di sekolah kami ini tersedia sarana dan prasarana yang sangat memadai, labor komputer yang memadai, tapi kita perlu juga sebuah teknik role playing yang akan lebih menyatukan antara murid dengan siswa. Nah, makanya saya memilih materi ini SK, yaitu mengenai pengenalan perangkat keras komputer yang dipadu-padankan dengan menggunakan media D-Tingkat. Di mana medianya itu dapat Bapak Ibu lihat seperti ini. Ini hanya sederhana Bapak Ibu, hanya saya rancang menggunakan itu lembaran seperti print out dari perangkat-perangkat keras, lalu saya tempel, lalu digunting. Kemudian teknik-tekniknya adalah saya kombinasikan. Di sana ada presentasi kelompok, jadi mencakup semuanya mengenai aspek dari gaya belajar murid tadi. Jika ada yang kinestetik, mereka itu nanti berlari-larian mengejar kelompoknya untuk menemukan kartu-kartu D-Tingkat mereka, pasangan kartunya. Jadi di sini saya berefleksi Bapak Ibu, jika kita merancang pembelajaran yang lebih bermakna kepada siswa, sehingga tujuannya dapat tercapai dan murid pun dapat mendapatkan hasil yang lebih baik, ketimbang kita tidak memikirkan kondisi murid terlebih dahulu. Jadi ini sedikit praktek baik saya yang pernah saya lakukan. Demikian saja yang dapat saya presentasikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oh, luar biasa sekali Bu Salmiati sudah mampu dan melakukannya dalam praktik baik. Dan ini bisa menjadi pedoman kita dan silakan ibu-ibu nanti untuk melihat link YouTube yang sudah diberikan. Artinya kita bisa mencoba kembali atau mencobakan di sekolah kita masing-masing terhadap praktek baik yang sudah dilakukan oleh Ibu Salmiati. Mungkin pertemuan sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan dari ibu-ibu semua? Karena saya sendiri yang bapak-bapak di sini. Ada pertanyaan atau berbagi informasi? Kita cukupkan ya? Ya. Oke, terima kasih. Saya sebagai pembacaranya dalam kelompok ini, jika ada salah dan kilafnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu berbuat, selalu praktik baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.